lanjutkan perbincangan kita secara online bersama dengan Bapak Putu Gede Swasta. Pak Putu, ini tadi kan kemarin dirilis, kemudian BNN berhasil untuk mengungkap, menangkap 5 mahasiswa yang diduga atau memang sudah dipastikan membawa narkotika. Gitu. Perkembangannya bagaimana Pak Putu? Barang apa yang mereka gunakan atau salah gunakan? Ya, setelah kita periksa 5 anak-anak ini, mereka umurnya adalah dewasa, antara 20 sampai 25 tahun, boleh dikatakan dewasa, tetapi dia juga masih kuliah. Mereka. Di antara 5 orang ini, hanya 1 orang saja yang boleh dikatakan sebagai leading sector leader daripada mereka-mereka yang 4 itu. Sedangkan yang 4 itu adalah mereka ikutan dari yang pertama, ya. Tetapi mereka memang sejak pengakuan mereka sejak dari SMA sudah menggunakan namanya ganja. Dia spesialis ganja. Dia sukanya lebih banyak ganja. Nah, ganja dia pesankan dari tempat-tempat itu. Kalau kita lihat dari jumlah barang bukti yang saya sita, yang dia bawa, kan cukup banyak sebenarnya. Ada 230 gram. Boleh dikatakan itu udah 1/4 kilo kurang lagi sedikit lah dia melakukan itu, ya. Artinya kalau itu menggunakan 1 gram, sudah banyak orang bisa, sudah cukup lama dia menggunakan itu. Nah, dari cerita yang ada, dari hasil pemeriksaan asesmen dan penyidik 5 anak ini, 1 adalah sebagai pengedar murni mereka, yang berikutnya adalah sebagai penyalahguna, pemakai mereka. Oh, 5-5-nya bukan pengedar ya? Hanya 1 leadernya tadi yang pengedar. Satu saja yang pengedar, pengguna. Yang pengguna. Jadi ikutan dari mereka, dia membeli secara patungan memang dari diantara mereka ini, tetapi barang yang sudah ada untuk yang pengedar yang 1 orang yang saya sebutkan tadi itu, yang pertama yang menjadi leading sektor itu, dia menyebarkan lagi ke tempat-tempat yang lain atau menjual lagi ke tempat-tempat. Baik. Ini termasuk jaringan, Pak Putu? Sementara kita pemeriksaan, kalau untuk barang-barang yang dia datangkan kan termasuk jaringan nasional jadinya. Karena Palembang 2 kali, Padang sekali. Berarti dia sudah Palembang dengan Padang demikian. Kemudian diedarkan di Bali, berarti jaringan Bali khususnya sementara yang dapat kita mapping dulu untuk jaringan Singaraja. Tetap kita kembangkan apakah ada dia mengirim ke Denpasar atau ke tempat-tempat lain yang ada di Bali ini. Itu masih kita mendalami, tentunya memerlukan baru ada kita cloning untuk mengetahui perkembangan jaringan itu. Tidak butuh dari pengakuan mereka, karena saya tidak butuh pengakuan, karena harus ada bukti yang cukup bahwa harus bisa kita menentukan dia jaringan yang mana, demikian. Baik. Jadi modusnya melalui pengiriman, masih menggunakan cara-cara itu atau memang menempel dengan kiriman online tadi, Pak Putu? Kalau khusus yang ganja ini, yang 5 orang ini. Jadi ini adalah kerjasama dengan Bea dan Cukai. Jadi Bea dan Cukai rupa-rupanya sudah 6 bulan yang lalu, 3 bulan dimantapkan gitu, sehingga terdata mereka itu lewat pengiriman online. Ada beberapa paket titipan kilat yang dia melalui titipan kilat yang dia kirimkan kepada mereka. Tetapi memesannya tetap media online. Pengirimannya melalui titipan kilat, paket. Baik, kita berharap mudah-mudahan saja ini bisa membongkar ya Pak Putu ya, lebih banyak lagi terkait dengan penyebaran ganja ini. Tapi kalau kita berbicara tentang narkotika secara keseluruhan, untuk Bali Pak, dengan kondisi yang sekarang ini, bagaimana peringkat-peringkatnya Pak Putu? Bisa digambarkan apakah memang ada ganja ranking berapa? Maksud saya apakah memang masih ada sabu yang bermain di sana atau apa saja Pak Putu kalau pencermatan kemarin? Kalau kita melihat perkembangan yang di Bali ini, prevalensi itu artinya diduga kena terpapar narkoba gitu.
prevalensi itu daerah wilayah tempat tertentu berdasarkan hasil penelitian, hasil mapping, hasil penyelidikan bahwa daerah itu diperkirakan banyak mengkonsumsi narkoba. Di mana itu contohnya? Daerah-daerah yang dekat dengan tempat hiburan malam, itu contohnya. Kemudian wilayah-wilayah yang dimungkinkan ada tempat kos-kosannya banyak, seperti itu. Setelah dilakukan penelitian, mengalami penurunan jumlah penyalahguna yang ada di Bali ini. Dulu kita melihat kita pernah ranking 7, ranking 11, ranking 12 gitu. Nah sekarang ini kita ini menjadi ranking 26. Pengguna kita hanya 15.000 orang penyalahgunanya. Dulu 56.000. Pernah saya sebut waktu paparan saya 60.056. Nah sekarang menjadi 15.000 prevalensi yang diduga menggunakan narkoba, demikian. Kemudian seperti pertanyaan tadi Pak Bambang, narkoba apa yang lebih banyak digunakan oleh orang-orang ini, kan demikian. Jadi yang pertama, yang paling banyak tetap tiada duanya memang sabu-sabu itu. Sabu-sabu itu tiada duanya. Yang kedua adalah ganja, hasis. Nah seperti anak-anak ini menggunakan ganja. Setiap saya menangkap sabu-sabu, pasti ganjanya ada. Selalu ada ganjanya. Kemudian yang ketiga, selalu ada ekstasinya. Kemudian yang keempat, selalu ada multipersat. Multipersat itu artinya ada juga dia memesan sabu-sabu, ganja, ekstasi. Itu dia banyak yang dikonsumsi. Artinya itu pun pengiriman yang tertinggi yang ada di Bali yang menjadi pemesanan-pemesanan itu. Baru yang nomor 5, pengguna atau pengiriman yang banyak atau pemesan itu adalah ganja sintetis, yaitu adalah tembaga gorila. Baru adalah benzo. Nah ada juga ini pengguna-pengguna hasil asesmen dia menggunakan narkoba itu bukan narkoba itu sendiri tapi obat-obat penenang yang dia gunakan. Tapi dosisnya melebihi. Ya melebihi. Menggunakan bodrek, kemudian obat sakit kepala digunakan berlebihan sedemikian. Baru yang terakhir kokain. Kokain itu kebanyakan dipakai oleh orang asing. Dia tidak mengedarkan tapi mengkonsumsi mereka, demikian. Baik. Nah ini Pak Putu, ini kan kalau kita rentang misalnya ini kita melihat memang ternyata memang masih yang menjadi sasaran anak-anak muda, remaja gitu ya, yang memang menjadi lebih mudah dalam tanda kutip untuk dipengaruhi mungkin oleh para bandar atau penyelama ini. Apa yang ingin disampaikan oleh BNN melalui Kepala BNN Provinsi Bali terkait dengan anak-anak muda ini atau bagi mereka yang mungkin rentan atas bujukan-bujukan dari para atau penyalahgunaan dari barang-barang narkotika ini. Pak Putu, silakan Pak Putu. Saya selalu mengatakan ya, setiap sekali di mana saya memberikan ceramah, awal mula ini adalah dari keluarga. Tiada duanya memang keluarga. Konflik antara orang tua, si anak tidak mendapat perhatian. Kemudian ada juga yang berlebihan terhadap anaknya, perhatiannya berlebihan. Yang semestinya tidak diperlukan, yang semestinya tidak diberikan oleh orang tuanya. Terlalu berlebihan sayang. Kemudian yang berikutnya kadang-kadang saya melihat hasil asesmen yang saya dapatkan itu dari orang-orang yang saya periksa di asesmen namanya untuk rehabilitasi itu pergaulan, memilih tempat kos. Kemudian kedua adalah bagaimana kita memilih teman, sahabat, rekan, itu yang paling penting juga yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3 adalah memilih komunitas. Kadang-kadang kita memilih komunitas itu bukannya pergaulan yang sehat kita dapatkan, tapi negatif jadi komunitas itu. Unsur pamer yang ada, fashionetnya yang muncul, sehingga timbullah persoalan-persoalan. Kemudian yang berikutnya adalah seandainya kita memilih tempat kerjaan atau memang di tempat pekerjaan itu ada suasana seperti itu, ada tempat hiburan malamnya, kan itu kan bagian daripada fasilitas. Nah ini bagaimana daya tahan pemikiran kita supaya anak-anak remaja apabila ke depan nanti itu bekerja di tempat seperti itu memang benar-benar bisa memiliki daya tahan, tidak terpengaruh di tempat seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah para remaja ini kan sekarang ini banyak ya di suasana, banyak yang belajar di sekolah, bukan belajar di rumah melalui virtual ini itu. Kemudian sekarang banyak yang anak-anak saya lihat
Ada yang naik sepeda di jam-jam kerja, jam-jam kuliah itu naik sepeda mereka. Sekarang apalagi liburan nih sekarang ini. Iya, Tentunya bagaimana dari pihak sekolah saya minta juga, apakah bisa ke depannya ini melalui virtual umpamanya pengawasan itu. Memang pekerjaan rumah itu saya lihat memang melalui virtual. Perlu dicek yang kerjakan pekerjaan rumahnya si anak apa si orang tua. Nah, itu menjadi persoalan lagi. Jadi si orang tua ini terlalu sayang dengan anaknya, jadi anaknya justru tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Akhirnya dia memilih waktunya habis untuk keluar. Justru keluar rumah malah. Tidak terpantau oleh orang tua. Orang tua. Itu maksudnya Pak. Baik. Baik Pak Putu, terima kasih atas waktunya. Kita berharap semoga saja narkotika yang memang menjadi pekerjaan rumah atau musuh kita bersama bisa kita tanggulangi, terutama untuk bersama-sama kita memberantas sedemikian rupa ya Pak Putu yang ada di Bali. Tentunya lagi-lagi peran keluarga, peran orang tua ini sangat menentukan sebagai langkah awal. Gitu. Baik, terima kasih Bapak Brigjen Pol I Putu Gede Swastawa, Kepala BNN Provinsi Bali. Nah saudara, demikian tadi perbincangan kita bersama dengan Kepala BNN Provinsi Bali. Mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan dan juga wacana kita bagaimana kita menjadi bersama-sama mempunyai pekerjaan memberantas narkotika di sekitar kita. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi informasi dan berita setelah